Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 SMP Negeri 126 Jakarta? Semoga baik-baik saja. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai logika, algoritma, asal muasal algoritma, serta bagaimana cara menggunakan logika dalam suatu studi kasus. Di minggu ini kita akan menggunakan logika dan algoritma untuk memecahkan beberapa kasus dan juga kita akan menggunakan logika serta algoritma untuk membuat diagram alir. Ya, seperti yang kita ketahui, algoritma itu berasal dari suatu masalah ya yang ingin kita pecahkan sehingga mencapai suatu tujuan tertentu yang kita harapkan. Ya, jadi langkah-langkah sistematis yang logis gitu ya, algoritma itu ya. Langsung saja kita mulai. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang logika ya. Logika ini identik dengan sesuatu yang masuk akal, ya nalar manusia. Ya, kita lanjut saja. Kemudian kita juga sudah mempelajari definisi algoritma, yang mana tadi sudah saya katakan ya, urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis ya. Logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia ya. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, ini asal usul kata algoritma ya berasal dari nama ya seorang ilmuwan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi ya. Kata Al-Khwarizmi di bahasa Inggris kan orang barat gitu ya, algoritma ya, algoritma. Ya, berarti artinya itu menghitung dengan angka Arab ya. Seorang dikatakan algoris jika seorang tersebut menggunakan angka Arab. Ini di minggu kemarin juga sudah kita bahas ya. Kata-kata algoritma lambat tahun jadi algorithm gitu ya. Jadi akhiran yang tadinya SM jadi them ya, algorithm. Jadi kalau di Indonesia kan algoritma. Ya, ini algoritma tadi ya sudah kita bahas, yaitu deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Bahkan kamu melakukan kegiatan sehari-hari seperti yang sering kalian lakukan, makan, ya, mandi, tidur, belajar, itu adalah sebuah rangkaian langkah-langkah yang kalian lakukan. Ya, pastinya kalian setiap hari melakukan kegiatan makan, itu diawali dengan suatu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalian merasa lapar. Kalian merasa lapar itu adalah suatu masalah. Nah, kalian ingin memecahkan permasalahan tersebut dengan makan ya. Makan itu juga memiliki langkah-langkah logis ya. Pertama kita siapkan dulu piringnya, siapkan dulu sendoknya, siapkan dulu nasinya, siapkan dulu lauknya, baru kita lakukan proses makan. Jadi algoritma itu tersusun, ya, langkah instruksinya logis, ya. Oke, kemudian domain algoritma ya, yang ada di algoritma itu tadi yang saya sebutkan ada masalah, ya, kemudian ada algoritmanya atau langkah-langkahnya, terus prosesnya, kemudian programnya. Program ini ketika kita sudah terjemahkan kepada pemrograman ya, karena ini kita materinya algoritma dan pemrograman. Apa saja yang harus ada di algoritma juga sudah disampaikan di minggu lalu, yaitu ada input, ada output, ada logika, ya. Input itu tadi kalau misalkan kasusnya adalah lapar ya, inputnya apa saja, kita harus menyiapkan piring, sendok, itu preparation ya, mempersiapkan. Piring, sendok, garpu, ya, nasinya, lauknya. Nah, setelah itu baru kita input ya, data yang harus diberikan kepada komputer kalau di sini ya. Kalau dalam kegiatan kita sehari-hari datanya apa? Oh, di dalam piring ada nasi. Itu contohnya inputnya. Nasinya seberapa? Ya, biasanya porsi kalian nasinya seberapa? Terus lauknya biasanya porsinya seberapa? Itu suatu inputan juga, Nak, ya. Kemudian output-nya apa? Output-nya adalah hasil yang diperoleh oleh komputer ya, informasi yang akan diperoleh hasilnya. Ya, hasil dari inputan tadi otomatis kalian
kenyang ya dari hasil kalian makan, ya kenyang. Prosesnya tadi ya, prosesnya kalian suap dari sendok, ambil nasinya, ambil lauknya, suap ke mulut. Nah, itu suatu proses tuh, suatu langkah-langkah sehingga bisa terjadilah proses makan, ya. Ini contoh algoritma yang kemarin kita sudah bahas ya. Di sini akan saya jelaskan ulang agar lebih paham lagi. Di sini kita punya kasus. Ada yang namanya teh ya, ada yang namanya kopi di sini. Ini teh di gelas A, kopi di gelas B. Gimana sih caranya menukar isi masing-masing gelas? Maksudnya, saya ingin teh ini berada di gelas yang bening tengah ini, gelas B. Teh ingin ada di gelas B, kopi ingin ada di gelas A. Bagaimana caranya? Kalau langsung kita tuangkan dari gelas A ke gelas B, otomatis bercampurlah teh dengan kopi. Padahal kita ingin menukar, bukan mencampur. Oke, kemudian kita secara manusia berpikir secara logis, ada gelas kosong di sini, gelas C. Ada gelas kosong. Nih, otomatis bisa dong kita pindahkan dulu kopi ke gelas kosong atau gelas C. Bisa nggak nih? Nih, kita pindahkan ya. Atau Bu, apakah harus kopi dulu yang dipindahkan ke gelas kosong? Tidak harus, boleh teh dulu. Tehnya kita pindahkan ke gelas kosong. Otomatis sekarang gelas teh sudah kosong karena tehnya sudah dipindahkan. Setelah itu, barulah kopi kita masukkan ke sini, ke gelas A. Karena tadi tehnya sudah dipindah ke gelas C ya. Harus fokus nih, Nak ya. Sekarang gelas C berisi teh, nih, berisi teh baru kita pindahkan ke gelas kopi. Maka sekarang sudah tertukar. Ya, kopi berada di gelas A, teh berada di gelas B berkat bantuan gelas C sebagai alat untuk sementara bersinggah ya atau temporary. Ya, bersinggah agar mencapai output yang diinginkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah algoritmanya secara bahasa langkah-langkah ya. Pertama, siapkan gelas cadangan X. Dan tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai dengan gelas teh. Nah, ini ya. Kemudian tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, ini kalian akan lebih mudah membayangkannya jika kalian mengimajinasikan di kepala kalian tuh ya. Kalian punya 3 gelas, ada teh, kopi, pengen kalian pindahkan, tukar. Oh, ada gelas satu yang kosong, kalian pindahkan dulu ke gelas kosong, baru dituang, baru ketukar tuh gelasnya. Ya, itu adalah bagaimana algoritma berproses. Nah, ini ya. Nah, kemarin juga sudah saya kasih studi kasus nih di Google Classroom. Kenapa sih angka 1 itu ganjil, angka 5 itu ganjil, sedangkan angka 8 itu genap? Angka 10 itu genap, angka 12 itu genap. Kenapa? Kalian tahu itu, oh 3 itu ganjil, Bu. 2 itu genap, Bu. Kalian tahu ganjil genap, tapi dari mana asalnya itu disebut ganjil dan dari mana asalnya itu disebut genap? Sebagian besar sudah benar jawabannya, tapi masih ada beberapa yang mungkin kurang fokus ya. Kalian bisa lihat di sini, ganjil, genap. Ya, kalian harus mencari kesamaan dari semua bilangan ganjil dan mencari kesamaan dari semua bilangan genap. Ya, jika coba kalian pikirkan dengan logika kalian, angka 5 disebut dengan bilangan ganjil. Angka 3 disebut dengan bilangan ganjil. Kenapa? Coba sama-sama kita bagi dengan angka 2. Bagi dengan angka 2, bersama-sama ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dikurangi, 3 kurang 2, 1.
Ini sisa hasil bagi atau namanya modulus. Ya, ini sisa hasil baginya 1. Begitu pula juga dengan angka 5 dibagi 2. Ya, 5 bagi 2 berapa? 2. 2 kali 2, 4. 5 dikurang 4, 1. Ini sisa hasil bagi yang juga 1. Loh, gimana kalau bilangannya genap? Contoh angka 8 dan angka 20. Oke. Coba kita bagi 2. Ayo sama-sama jawab. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 kali 2, 8, sehingga sisa hasil baginya 0. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2, 10 dikali 2, 20. 20 dikurang 20, 0. Sudah terlihat bukan persamaan daripada angka yang disebut ganjil dan angka yang disebut genap? Angka yang disebut dengan ganjil, dia memiliki sisa hasil bagi yaitu 1. Angka yang disebut dengan bilangan genap, dia memiliki sisa hasil bagi yang disebut 0. Makanya dinamakan genap. Sampai di sini saya rasa sangat mudah dipahami. Karena kita semua sudah breakdown daripada angka ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Di sini setelah ini akan ada. Jadi ini adalah algoritmanya. Masukkan bilangan yang akan ditentukan ya. Tadi kita sudah menentukan bilangan 2, bilangan yang ganjil ya tadi angka 3 dan angka 5, bilangan yang genap kita tentukan tadi 8 dan 20. Kemudian bagi dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi ya pada langkah B yang tadi. Kalau sisa hasil baginya 0 disebutnya apa tadi? Ya, genap. Kalau sisa hasil baginya 1, ya disebut ganjil. Ini adalah algoritma, Nak. Ya. Oke, sekarang kita pelajari yang namanya flow chart. Ya, ini adalah materi kita hari ini ya, flow chart. Flow itu alir, chart itu diagram, ya, diagram alir. Diagram alir itu apa sih? Ya, biasanya diagram alir ada bagan alur itu memperlihatkan urutan atau step-step langkah suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Di sini ada saya penjelasannya ya, ada tanda panah ya, ini bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya, bebas. Ini adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Ya. Kemudian terminator ini untuk start dan stop atau untuk memulai dan mengakhiri. Terus konektor simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam halaman yang sama. Ya, ini nanti yang akan kita gunakan biasanya karena ini masih di SMP, biasanya flow direction symbol, kemudian terminator simbol, kemudian processing symbol, ya, kemudian simbol decision dan input output, kemudian juga nih preparation ya, persiapan. Ya, jadi ini kita bahas ya flow direction symbol tadi untuk arah ya, dari misalkan dari A ke B, B ke C, C ke D gitu ya. Kemudian terminator, terminator ini adalah untuk memulai dan mengakhiri. Kita lanjut masuk ke processing symbol ya, processing symbol untuk proses. Simbol proses itu contoh seperti tadi. Prosesnya ngapain? Prosesnya adalah membagi bilangan. Itu masuk ke processing symbol ya, menggunakan tanda kotak, simbol kotak seperti ini. Decision keputusan. Keputusan itu tadi seperti jika bilangannya dibagi 2 sisanya 0, maka genap. Kalau tidak 0, maka ganjil. Seperti itu ya, decision untuk keputusan, pemilihan proses. Sesuatu yang jawabannya ada 2, yes atau no,
Ini menggunakan simbol belah ketupat. Kemudian output ya, jajaran genjang di sini, yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi kalau inputnya tadi adalah angka 5, angka 3, 8, dan 20, itu masuk ke sini. Nah, kemudian output-nya adalah bilangan ganjil dan bilangan genap, output-nya juga masuk ke sini. Ya, tulisannya di sini. Nanti kita akan coba praktekkan menggunakan aplikasi. Simbol preparation itu persiapan. Tadi yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan angka ya. Kita siapkan angka 3, 5, 8, 20, itu kita siapkan dulu sebelum kita akhirnya membagi. Oke. Kemudian ya sudah, yang lainnya bisa kalian pelajari ya, dibaca saja, tapi yang sering kita gunakan nanti akan itu, karena kita masih di tahap SMP. Kemudian di sini saya punya persoalan ya, mengolah kentang. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ya di sini kalian tahu kan kentang itu seperti apa ya? Kentang itu umbi-umbian yang harus dikupas, ya boleh dikupas, tapi ada beberapa yang tidak dikupas juga ya. Jadi macam-macam preferensi orang tuh berbeda-beda. Nah ini kita punya masalah atau persoalan yaitu mengolah kentang. Ya, kalau kita pengen ngolah kentang, otomatis kita harus punya kentangnya. Kalau nggak punya gimana? Ya kalau nggak punya beli dulu kentangnya. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Ada yang namanya di sini preparation. Kita menyiapkan kentang. Ini preparation. Kentang itu adalah preparation. Menyiapkan. Kemudian jika, kalau ada kata-kata jika, ini berarti masuk ke decision. Jika belum ada, maka beli kentang dahulu. Ya. Tadi preparation lambangnya kan gini ya. Ya, seperti ini ya. Ini kentang. Kita siapkan. Kalau belum ada, maka beli kentang dulu. Ya, maka kita di sini biasanya pakai simbol yang tadi belah ketupat ya. Jika belum ada, beli ketupat. Kalau sudah ada apa? Kentangnya dikupas. Jadi dia punya 2 cabang nantinya. Kalau iya ada kentang, ya. Kalau no, ini sorry kita buat miring, agak miring ya. Kalau tidak, T gitu ya. Kalau tidak maka beli kentang dulu. Nanti setelah kentangnya udah dibeli, tetap dikupas. Kupas itu masuknya ke proses. Ya nih kayak gini ya. Ini kalau Y. Kalau iya, iya ini ya. Ya, kalau iya dia proses kupas. Ya, kalau udah dikupas, kita bisa memilih proses apa yang mau kita pilih, apakah digoreng atau direbus atau di sup ya. Nah, kita langsung aja ke deskriptifnya ya, deskripsinya ya. Nah, ini ya. Ada kentang, kalau iya dikupas, kalau tidak dibeli dulu. Setelah dibeli, maka dikupas ya. Ini proses dikupas, setelah dikupas mau dimasak apa? Mau digoreng kah, direbus kah, atau disup? Setelah itu masalah selesai, kentang sudah terolah. Ya, ini algoritma dengan bahasa natural atau bahasa manusia biasa, bisa pakai bahasa Indonesia, Inggris, dan sesuai bahasa lokal masing-masing ya. Pertama mulai, nah ingat algoritma diawali dengan mulai, diakhiri dengan selesai. Setelah mulai, periksa ketersediaan kentang. Jika belum ada, maka beli kentang. Jika sudah ada, maka kentang dikupas. Setelah kentang dikupas, tentukan proses memasak kentang. Bisa digoreng, bisa direbus, bisa disup. Setelah sudah dipilih, kentang sudah diolah. Maka permasalahan selesai. Nah, di sini kita punya flow chart-nya. Mulai. Kentang tersedia? Iya, tidak. Nah, kalau iya dikupas kentangnya, kalau tidak dibeli kentangnya. Setelah dibeli, dikupas kentangnya tetap. Setelah dikupas, dimasak apa ya? Nah, digorengkah? Direbuskah? Disupkah? Ya, ini pertama kita misalkan pilih digoreng. Ketika sudah digoreng, selesai. Oke, atau kita milih rebus. Ketika sudah direbus, selesai masalah kita. Kentang sudah terolah. Apa mau disup? Terserah bebas ya. Ini adalah cuplikan daripada
studi kasus ya, daripada penggunaan algoritma dan juga flowchart. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan aplikasi. Sebenarnya kalian bisa menggunakan flowchart, membuat flowchart itu di Microsoft Word. Kalian bisa juga membuat flowchart itu di Canva, ya bebas ya. Saya bisa mempraktekkan di sini menggunakan link app.diagram. Ini saya akan coba ini. Ya, ini app.diagrams.net ya. Kalian buka. Nanti kalau misalkan kalian belum punya akunnya, biasanya dia akan meminta kalian membuat akun. Ya, kita pilih yang device aja ya, kita save ke device kita. Create new diagram. Kita pilih yang flowcharts. Nih, flowcharts ya. Ini ada di bagian sini. Sebelah kiri, tab kiri, flowchart, kemudian create. Nah, ini dia akan minta simpan ya. Kita simpan saja. Namanya, kalian boleh namai. Di sini saya masih untitled ya. Nah, pertama, kita misalkan kalian semua pernah masak mie instan. Saya harap kalian pernah ya masak mie instan ya. Oke, kita pertama kalau mau memulai membuat flowchart, ini kita praktek ya. Ini kita boleh taruh di ujung, di kiri, kita taruh di sini ya. Nah, ini bisa kalian isi dengan teks ya di sini ya. Bisa kalian isi dengan teks, teksnya juga bisa sesuai dengan keinginan kalian. Ini juga bisa pakai handphone ya, Nak ya. Kalian boleh pakai handphone kalian untuk membuat. Nah, ini untuk start. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, kalau ada start, ada juga yang namanya nanti end ya. Nah, ini kita buat end-nya misalkan di sini. Atau nanti bisa kita pindahkan ya. Nah, ini ada konektor ya yang tadi. Nah, ini kalian bisa masukkan konektor itu dari sini nih kayak gini. Nah, ini bisa kalian hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Ini pakai handphone juga bisa nanti ya, kalau misalkan kalian nggak ada laptop. Nah, ini ya. Nah, kalau mau masak mie instan, ya kalau kalian mau masak mie instan, biasanya kalian apakan ya? Biasanya pastinya kalian siapkan dulu yang namanya mie-nya. Kalian siapkan dulu yang namanya apa ya? Mie, piringnya, sendoknya gitu ya. Kalian siapkan ya. Nih, kita langsung tulis aja di sini start ya, atau mulai, bisa juga mulai pakai bahasa Indonesia aja mulai. Nah, ini di sini tanda panah. Nah, kita siapkan preparation, masih ingat nggak tadi segi 6 ya. Preparation nih di sini ya. Di sini ada nih hexagon. Nah, ya nih, kalian lihat nih, tuh dia sudah terkoneksikan dengan baik. Nah, ini diklik, kemudian dituliskan misalkan di sini siapkan mie ya, mie instan, terus air, panci, mangkok, kemudian ada lagi sendok. Nah, biasanya gunting gitu ya. Kalau mau lengkapnya. Nah, ini kekecilan ya, kita besarkan boleh. Ya, seperti ini. Nah, ini kayak gini ya. Ini karena saya nggak spasi, jadinya dia nggak ke bawah. Ini bisa kayak gini ya. Lebih rapi. Nah, siapkan mie, air, panci, mangkok, sendok, gunting. Ya, kalian tahu lah ya, ini manfaatnya apa saja masing-masing bahan ini. Kita buat lagi di sini. Tarik lagi tanda panahnya setelah preparation. Kalian bisa sih sebenarnya buat jika tidak ada mie, maka beli dulu gitu ya. Tapi kita anggap di sini semua sudah ada.
Nah, kalian buat di sini proses ya, setelah itu proses. Proses yang ini nih, square. Ya, boleh square, boleh juga kalian pakai yang rectangle ya. Karena mau panjang tulisannya kita pakai rectangle. Kita tarik ke sini. Oops. Sorry. Terbalik ya ininya, panahnya. Kita ulangi ya. Ini panahnya kita tarik dari sini ke sini. Ya. Sorry. Ya. Oke, di sini kita buat tadi apa? Rebus air. Air dalam panci. Ya, gitu ya. Rebus air dalam panci. Setelah itu apa lagi, Nak? Misalkan saya punya lagi gini ya. Setelah rebus air dalam panci, nah ini bisa langsung ditarik begini ya, Nak. Tuh, kayak gitu ya. Dari sininya, dari mana ke mau kemana gitu. Setelah direbus air dalam panci, gunting bungkus mie dan bungkus bumbu. Ya. Setelah itu apa lagi? Ini kita buat ke samping aja kalau nggak muat ke bawah ya. Setelah itu kita siapkan, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. Ini step by step ya, Nak ya. Bisa lagi nanti setelah itu kita apakan nih? Masukkan mie-nya ya ke dalam. Masukkan mie ke rebusan air. Nah, bisa kalian kasih waktu ya, hingga misal 3 menit. 3 menit. Oke. Nah, ini selesainya nanti di sini ya. Kalau udah selesai begini, rebus air hingga 3 menit. Kemudian apalagi, Nak? Angkat ya. Oh ya, kita panahnya pakai yang tarik aja tadi ya, lebih mudah ya. Tiriskan mie, masukkan ke dalam mangkok. Baru kemudian diaduk ya. Aduk mie hingga merata dengan bumbu. Udah, kalau udah seperti ini kan mie udah jadi. Berarti dia sudah selesai. Loh, Bu, kok nggak ada ya yang bagian tadi decision belah ketupat? Kalau kalian mau boleh dibuat. Sini bisa kalian ya, buat sini. Ada mie, gitu ya. Ada mie-nya nggak? Kalau ada, ya kalau ada dia kan ke sini. Oops, sorry. Kalau ada dia ke sini nih. Kalau ada di sini, kalau tidak ada beli dulu ya. Nah, beli itu kan juga termasuk proses. Beli di warung. Simple. Seperti ini. Beli mie di warung. Nah, kalau udah beli mie di warung, udah ada dong mie-nya. Udah ada dong. Nah, maka berarti sekarang sudah bisa begini. Sorry.
tarik begini aja deh. Kalau ini agak sulit. Dia bengkok-bengkok ya. Tuh, selesai. Nah, ini belum ada teksnya ya. Kita tambahkan teks di sini. Ini teks. Iya. Nah, kalau ada mi, ya. Di sini kalau iya, kalau di sini ada lagi tidak. Tidak. Ada mi? Nah, ada mi, jawabannya iya, dia rebus air langsung, ya. Kalau jawabannya tidak, nah, kita bikin lurus kayak tadi aja lebih bagus ya. Kayak gini ya, biar lebih. Kalau tidak, apa? Beli mie di warung. Oke, selesai flowchart untuk membuat mie instan kita. Ya, jadi begini nak yang disebut dengan flowchart atau diagram alir ya, sangat mudah sekali. Nanti kalian akan saya berikan tugas untuk membuat, boleh tulis tangan di foto, boleh pakai Canva, tapi sesuai ya simbol-simbolnya ya. Boleh pakai Microsoft Word, ya, boleh juga pakai app diagram.net. Saya rasa lebih mudah menggunakan aplikasi ini ya, karena sudah tersedia semua tools-nya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Semoga tugas yang nanti diberikan dapat dikerjakan dengan baik dengan menggunakan tutorial yang saya berikan. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.